Ini adalah Aiko Z10 dan kalau lu lagi nyari handphone yang layar bagus, baterainya badak parah, plus kamera bagus ya, ini jawabannya ya di budget-budget yang bukan HP flagship ya. Dan menurut gue, HP Aiko kayak gitu jauh lebih worth it dibandingkan lu beli Poco-Poco yang second, misalnya kayak Poco F5 misalnya. Memang secara karakter di atas kertas ya si Poco F5 mungkin performanya lebih jos di atas kertas, tapi gue bakal cerita di sini realnya, in realitanya tuh seperti apa cuy. Nah kalau lo beli Poco, ya otomatis ya buat nyamain performa si Aiko Z10 ini lo harus beli yang second, contoh kayak Poco F5. Yang dimana kalau lo pengen performanya bagus ya, daripada lo spending duit kebanyakan buat beli si Aiko Z10 misalnya, lo beli aja nih si Poco F5 ya. Antutunya tinggi ya, di atas juta ya, main game enak ya. Dan memang benar, cuman ada minusnya, yaitu baterai. Yang gua rasain sepengalaman gua beli dan nyoba make ya, si Poco F5 ini punya karakter baterai yang biasa saja. Kenapa? Karena rata-rata handphone ini tuh dipakai kerja berat anjir ya. Setahun 2 tahun. Jadi kayak lu udah make tuh baterainya itu mungkin baterai health udah di level 70-80%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mesinnya juga udah mulai loyo. Karena digeber semasa user pertamanya. Pengguna pertamanya beli dari baru udah pasti digeber anjir. Apa sih pikiran orang beli Poco F5 dan rata-rata mereka yang beli Poco itu udah tahu spek ya. Jadi udah pasti digeber. Nah, pasti performanya menurun dan itu iya. Nah, kalau kamera, kenapa gue rekomendasiin malah si Aiko Z10 dibandingkan si produk-produk Poco yang lain dan iPhone lah, kayak nggak hanya Poco lah bandingannya. Meskipun ya bagi sebagian orang kayak anomali anjir bentuk si kameranya. Nah ini gue spill aja hasil rekaman dari si Aiko Z10. Lu bisa lihat aja, ini sangat minim banget yang namanya fokus cenut-cenut ya. Bahkan ini gue perdekat objek-objeknya. Lu bisa perhatikan ya, ini hampir banget menyerupai iPhone. Dan kalau kita komparasi dengan iPhone versi lawas, sudah kalah jauh anjir. Kayak seri-seri 10R, 10S, gue megang kamera Aiko lagi ya. Apalagi buat di 4K-nya udah sama-sama bisa menantang produk Apple. Nah itu untuk perekaman video, untuk foto udah jelas gue ada di tim Aiko dibandingkan tim iPhone jadul. Ini menurut gue ya, kalau lu gak percaya kata-kata gue, ini bacotan gue lagi spill buktinya bos ya. Jadi lu bisa lihat sendiri cuy. Ini tanpa gue grading juga, tanpa gue poles-poles ya, memang real apa adanya cuy. Dan menurut gue kameranya bisa dipakai buat ngonten ya. Apalagi lu pakai buat foto-foto ya. Jadi dua poinnya banyak banget sih si Aiko Z10 ini. Kamera bagus, layar gacor, baterainya gede mampus. Dipakai buat ngedit jos ya kan. Nah kalau kita balik lagi ke Poco misalnya dengan harga yang mirip-mirip atau lebih murah sedikit lah ya, yang katanya dapat performa yang lebih well gitu. Kameranya nggak sebagus itu. Lu beli Poco budget 3 juta 4 juta ya, bakal dikasih kamera yang menurut gue biasa saja ya. Jauh sekali cuy dibandingkan kamera-kamera yang ada di Aiko Z10 ya. Fitur-fitur kameranya maksud gue. Karena memang lebih fresh, beda tahun pembuatan juga. Ini adalah hal yang wajar. Jadi nggak bisa lu toleransi kalau memang HP tahun pembuatan lebih baru ya udah pasti fiturnya jauh lebih modern. Tapi gue nggak tahu ya, banyak orang yang gue baca-baca ya dari komentar-komentar di video gue pada nggak suka ya bentuk kamera bulat besar kayak gitu. Tapi ya udahlah, selera lah. Nah itu soal kamera ya. Sekarang gue bakal bahas soal display. Display menurut gue ini adalah one of the bestnya you can get on the market ya. Kalau lu pengen ngincar handphone dengan layar super duper gonjreng ya. Nah balik lagi gue bakal coba komparasinya dengan Poco deh ya. Ini Poco adalah salah satu HP yang lumayan laris ya. Makanya gue bandinginnya sama Poco. Tapi bebas sih lu mau bandingin sama siapa aja. Jadi kalau si Poco ini punya karakter layar AMOLED yang menurut gue warnanya gonjreng parah dan gue suka. Definitely kalau lu suruh gue nilai dari 1 sampai 10, gue bakal nilai ini 10 ya. Purely 10, gue gak pelit buat nilai ya. Tapi tetap aja menurut gue kalah sama si Aiko Z10. Abang nilainya udah 10 kok masih bisa dikalahin. Karena fun fact-nya handphone Aiko Z10 beda tahun pembuatan. Jadi wajar dong teknologinya agak upgrade ya, entah dari sisi spek dan lain-lain. Wajar ya. Tapi kalau kita tarik ulur di tahun pembuatan yang sama, maybe penilaiannya ini nggak sedikit netral ya kalau gue bakal kasih ini 10 ya. Mungkin kalau di tahun pembuatan yang sama gue bakal kasih nilai layar yang ada di Aiko lagi. Si Poco F5 ini misalnya mungkin 8,5 atau 9 ya kan. Sedangkan si Aiko Z10 ada di angka 10 ya, misal. Tapi pada intinya gini ya, layar Aiko Z10 lebih bagus dibandingkan Poco yang range harganya 2 juta 3 jutaan ya. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena memang
Nyatanya gue coba pakai, mata gue itu lebih nyaman di Aiko Z10. Bukan berarti si Poco F5, Poco X6 layarnya nggak nyaman bos. Tapi memang spek itu berbicara cuy. Lo bisa lihat sendiri dari resolusinya aja ya, ukuran layarnya ini benar-benar beda tipis parah, nggak sampai beda incinya, masih sama-sama di angka 6 komaan. Tapi lo bisa lihat resolusinya, si Aiko Z10 ini di 2800, sedangkan si Poco F5 cuma 2400. Sama-sama 120 Hz, cuman nitsnya si Aiko lebih tinggi. Jangan lo bandingkan dengan Heno, bang gue beli HP harga 1 juta, nitsnya 4.000 bang. Anjir, tipu-tipu daya muslihat cuy. Ya gue udah coba pakai dan memang redup-redup aja di bawah sinar matahari. Sedangkan layar Aiko Z10 ini sepengalaman gue make ya, ini salah satu HP yang memang layarnya the best cuy. The best. Di gue selama pakai Aiko di luar ruangan nggak pernah kesilauan layarnya. Nah, balik ke Poco F5. Poco F5 ini ada suatu PR yang memang bakal jadi PR buat konsumen yang pengen beli. Poco F5 ini banyak banget di pasaran, gue lihat displaynya udah gantian. Tapi diganti dengan yang AMOLED, tapi tetap ada beda. Tetap ada beda cuy. Tetap ada beda, tapi tipis ya. Jadi lo beli Poco F5 tetap ada risiko yang gak jelas-jelas kayak gitu. Mungkin baterai udah ganti, layar udah ganti, dan lain-lain. Karena HP second cuy. Jadi udahlah speknya sedikit kalah. Dan lagi ketidakpastian stok-stok HP di luaran sana juga tidak meyakinkan. Beda dengan lu beli Aiko Z10 yang memang tahun pembuatannya lebih baru, lu masih bisa dapat full Orient. Tapi gue nggak bilang kalau layar si Poco F5 jelek ya, layar Poco X6 jelek. Tidak, itu layarnya bagus banget. Tapi kalau kita komparasi sebuah display alias layar yang ada di Poco ini, menurut gue akan sedikit apa ya, bakal kalah dikit, tipis-tipis lah. Beda tipis sih sebenarnya ya, karena sama-sama bagus gitu. Tapi kalau disuruh nilai, gue tetap bakal kasih nilai tinggi si Aiko Z10. Belum lagi layarnya tuh agak cembung dikit, tapi bukan layar Edge ya. Nah, di sini gue pengen kasih tahu aja kelebihan yang gue suka banget dari Aiko Z10, yaitu handphone ini tuh belum ada sertifikat yang bisa direndam-rendam ya. Jadi kalau nyemplung itu enggak. Tapi nggak sengaja HP ini pernah nyemplung ke laut dan nggak ngapa-ngapa cuy. Waktu gue ke pantai. Gila Aiko. Sedangkan kalau lo beli Poco second, rata-rata backdoor itu udah gantian, rata-rata baterai udah gantian. Jadi kadang tuh kangkang servis di luaran sana yang ganti baterai, ya kadang asal ngelem aja. Jadi udah pasti ya tingkat kerapatannya ya si produk-produk Poco yang second, apalagi udah pernah bongkaran, udah pernah ganti housing backdoor. Nah backdoornya paling sering terjadi diganti ya, karena memang faktor pemakaian yang banyak baret-baret. Kayak risih aja gitu. Nah jadi kalau faktor durability, kayak lu ambil Aiko Z10 one of the best choice sih. Karena memang HP baru ya udah pasti kalau nggak sengaja nyemplung dan lain-lain jatuh gitu, tetap lebih survive ya, bisa lebih tahan ya terhadap hal-hal nggak jelas seperti itu dibandingkan lu beli handphone second yang usianya sudah agak-agak berumur.